Oke, barusan itu adalah contoh betapa ketergantungannya kita saat ini dengan AI. Halo semuanya, perkenalkan saya Anggun Nugrahaini, mahasiswa Ekonomi Pembangunan dengan NIM 2507040027. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat krusial bagi kita semua, khususnya di abad ke-21 ini, yaitu etika penggunaan AI dalam dunia pendidikan, khususnya bagi kita mahasiswa. Kita harus mengakui bahwa saat ini kita sedang berada dalam transisi teknologi yang luar biasa. Kehadiran AI seperti ChatGPT, Gemini, atau Claude telah mengubah total cara berinteraksi kita dengan tugas-tugas perkuliahan. Dulu, mencari referensi atau membuat rangkuman materi butuh waktu berjam-jam. Sedangkan sekarang, kita hanya perlu beberapa detik dan semuanya klik. Di tengah kemudahan ini, kita perlu berhenti sejenak untuk berpikir, apakah kehadiran AI ini membantu kita untuk berpikir lebih cerdas, atau justru perlahan-lahan mengikis cara berpikir kritis kita. Kita harus sadar bahwa AI hanyalah alat bantu dan bukan pengganti fungsi kognitif manusia. Jangan sampai kecerdasan AI ini malah membuat fungsi intelektual mahasiswa semakin mengalami kemunduran. Dalam dunia akademik, kejujuran adalah harta yang paling berharga. Kita bisa menggunakan AI sebagai asisten belajar. Misalnya, ketika kita kesulitan memahami konsep ekonomi yang abstrak, kita bisa meminta AI untuk menyederhanakan penjelasan konsepnya agar lebih mudah kita cerna. Atau meminta AI untuk berperan sebagai teman diskusi kita untuk menstrukturkan pemikiran kita. Namun, masalah besar muncul ketika peran AI berubah menjadi joki digital. Ketika kita menyalin soal dan membiarkan AI untuk menjawab secara penuh dari A sampai Z, lalu kita mengumpulkan hasilnya tanpa proses atau pemahaman sedikit pun, itulah yang disebut sebagai bunuh diri intelektual. Pada saat itu, kita tidak hanya sedang membohongi dosen, tetapi kita sedang menutup pintu bagi diri kita sendiri untuk benar-benar menguasai ilmu pengetahuan. Gelar mungkin bisa didapat nantinya, tapi kompetensi tidak akan pernah bisa untuk dipalsukan. Kali kita terpaku pada hasil akhir, yaitu nilai A atau tugas yang cepat selesai. Padahal esensi dari pendidikan tinggi bukan hanya soal lembar jawaban, melainkan tentang proses kognitif. Saat kita menulis sebuah makalah, kita sebenarnya sedang melatih logika berpikir, belajar membangun argumen yang sistematis
dan mengasah kepekaan analisis. Jika semua proses itu diserahkan sepenuhnya kepada AI, maka kita kehilangan kesempatan emas untuk berkembang. Ibarat seseorang yang ingin atletis, namun tetapi menyuruh orang lain untuk berolahraga. Maka pada akhirnya ia tidak akan pernah mendapat kebugaran itu. Integritas kita sedang dipertaruhkan di sini. Setiap kalimat yang kita kumpulkan haruslah sesuatu yang bisa kita pertanggungjawabkan secara intelektual. Di sini kita juga harus waspada terhadap fenomena halusinasi AI. Perlu diingat bahwa AI bekerja berdasarkan pola data, bukan berdasarkan pemahaman atas kebenaran mutlak. Seringkali terjadi AI memberikan referensi jurnal fiktif atau data statistik yang terlihat sangat meyakinkan, namun sebenarnya tidak pernah ada. Dalam dunia akademik, menyertakan informasi yang salah atau palsu adalah pelanggaran yang berat. Oleh karena itu, tugas utama kita sebagai mahasiswa adalah melakukan verifikasi. Kita tidak boleh menelan informasi secara mentah-mentah. Kita wajib mengecek kembali sumber aslinya, memvalidasi datanya, dan memastikan bahwa argumen tersebut logis. AI menyediakan bahan mentah, tapi tugas kita adalah koki yang harus memastikan masakan tersebut layak dan sehat untuk disajikan. Hal yang perlu kita sepakati, kita harus menjadi generasi yang tidak hanya mahir secara teknologi, tapi juga kuat secara moral. Gunakanlah AI untuk memicu kreativitas, mencari inspirasi, atau memperbaiki teknis penulisan seperti tata bahasa. Namun, jangan pernah biarkan AI mengambil alih kemudi pikiran kita. Dalam dunia kerja nantinya, tidak hanya membutuhkan orang yang mahir memberikan perintah pada mesin atau AI, tapi membutuhkan individu yang mampu berpikir kritis, memberikan integritas, dan bisa menyelesaikan masalah kompleks yang tidak bisa diselesaikan oleh algoritma. Sebagai penutup, mari kita posisikan AI sebagai mitra untuk bertumbuh, bukan alasan untuk menjadikan kita malas, melainkan marilah kita berkomitmen untuk menjadi mahasiswa yang mampu menguasai teknologi tanpa kehilangan jati diri kita sebagai pemikir. Jadilah generasi yang membanggakan karena kecanggihan alat yang digunakannya sebanding dengan ketajaman pikiran dan kejujuran nuraninya. Gunakan AI untuk memancing ide, tapi biarkan proses berpikir tetap menjadi hak milik kita sebagai manusia. Saya Anggun Nugrahaini pamit undur diri. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Bye-bye.